Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rahelia Azhara dengan NPM 2023110026. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut dengan judul aplikasi Study Track, yaitu aplikasi manajemen tugas mahasiswa berbasis Java Console. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna dalam mengelola data tugas perkuliahan serta mengimplementasikan seluruh materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti Object-Oriented Programming, Exception Handling, Collections, Regular Expression, Recursion, File I/O, dan JDBC. Pada aplikasi Study Track, saya menerapkan beberapa konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan, yaitu konsep-konsep tersebut meliputi Java Language Fundamental, Object-Oriented Programming, Exception Handling, Collection Framework, Regular Expression, Recursion, File I/O, dan JDBC. Konsep pertama yang digunakan adalah Java Language Fundamental. Pada aplikasi ini saya menggunakan variabel untuk menyimpan data seperti ID tugas, nama tugas, mata kuliah, deadline, status tugas, serta pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Selain variabel, program juga menggunakan operator seperti operator perbandingan pada proses pencarian data dan operator logika pada proses validasi kondisi tertentu dalam program. Percabangan juga digunakan pada menu utama menggunakan struktur switch case, yaitu percabangan ini berfungsi untuk menentukan fitur yang akan dijalankan berdasarkan pilihan pengguna. Perulangan juga digunakan menggunakan do while agar menu aplikasi itu terus ditampilkan sampai pengguna memilih menu keluar. Selain itu, aplikasi juga menerapkan metode untuk memisahkan setiap fungsi program sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan demikian, seluruh komponen Java Fundamentals yang terdiri dari variabel, operator, percabangan, perulangan, dan metode telah diterapkan pada aplikasi ini. Konsep berikutnya adalah Object-Oriented Programming atau OOP. Pada aplikasi Study Track ini, konsep OOP diterapkan melalui penggunaan kelas, objek, konstruktor, metode, dan encapsulation. Kelas yang digunakan dalam aplikasi ini antara lain main, tugas, tugas manager, validation, file manager, dan database connection. Kelas tugas itu digunakan sebagai representasi data tugas mahasiswa. Setiap tugas itu memiliki atribut berupa ID tugas, nama tugas, mata kuliah, deadline, dan status tugas. Ketika pengguna menambahkan data tugas baru, program itu akan membuat sebuah objek dari kelas tugas menggunakan konstruktor yang telah dibuat sebelumnya. Konsep encapsulation diterapkan dengan cara menjadikan seluruh atribut pada kelas tugas bersifat private sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengakses data tersebut digunakan metode getter. Penerapan OOP ini membuat struktur program itu menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Setiap kelas ini memiliki tanggung jawab yang berbeda sehingga program itu mengikuti prinsip pembagian tugas yang baik dalam pemrograman berorientasi objek. Lanjut, konsep berikutnya adalah exception handling. Ini digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi ketika program itu dijalankan. Pada menu utama, pengguna itu nanti diminta memasukkan pilihan menu dalam bentuk angka. Jika pengguna itu memasukkan huruf atau karakter lain yang tidak sesuai, program itu akan menghasilkan exception. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan block try, catch, dan finally. Block try itu digunakan untuk menjalankan kode yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Block catch itu digunakan untuk menangkap dan menangani kesalahan yang terjadi sehingga program tidak langsung berhenti. Sedangkan block finally akan tetap dijalankan baik terjadi error maupun tidak. Dengan menggunakan exception handling, program ini akan menjadi lebih aman dan lebih nyaman digunakan karena mampu menangani kesalahan input pengguna dengan baik. Lanjut, pada aplikasi ini saya juga menggunakan collections framework berupa ArrayList dan HashMap. ArrayList ini digunakan untuk menyimpan seluruh data tugas yang dimasukkan oleh pengguna selama program itu berjalan. Penggunaan ArrayList ini dipilih karena jumlah tugas yang disimpan dapat bertambah secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna. Selain ArrayList, aplikasi juga menggunakan HashMap pada fitur statistik mata kuliah untuk menghitung jumlah tugas berdasarkan mata kuliah. Nah, dalam proses ini, nama mata kuliah menjadi K dan jumlah tugas itu menjadi value. Nah, penggunaan ArrayList dan HashMap itu menunjukkan implementasi materi generik dan collections sesuai dengan ketentuan tugas.
Lalu aplikasi ini juga menerapkan konsep string dan regular expression untuk regex. Regex ini digunakan untuk melakukan validasi ID tugas yang dimaksudkan oleh pengguna dengan format TGS diikuti 3 angka, misalnya TGS 001 atau TGS 002. Nah, validasi ini dilakukan menggunakan metode message adalah dengan pola regular expression yang telah ditentukan. Nah, jika format itu tidak sesuai, maka sistem akan menolak data tersebut dan menampilkan pesan kesalahan. Penerapan regex ini membantu menjaga konsistensi validasi data yang disimpan dalam aplikasi. Konsep berikutnya adalah recursion atau rekursi. Recursion ini merupakan teknik pemrograman di mana sebuah metode itu memanggil dirinya sendiri. Nah, pada aplikasi StudyTrack ini, recursion digunakan pada fitur pencarian tugas berdasarkan ID. Metode pencarian ini memeriksa satu data tugas pada satu indeks tertentu. Jika data yang dicari itu belum ditemukan, maka metode akan memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa indeks berikutnya. Proses ini akan terus berulang sampai data itu ditemukan atau seluruh data dalam array list itu diperiksa. Recursion pada aplikasi ini memiliki kondisi penghentian atau base case, yaitu ketika indeks telah mencapai ukuran array list. Nah, kondisi ini penting agar proses pemanggilan metode itu tidak berlangsung tanpa batas. Penggunaan recursion pada aplikasi ini memenuhi salah satu ketentuan wajib dalam tugas UAS. Selanjutnya, aplikasi ini juga menerapkan konsep input-output atau I/O. Input dilakukan menggunakan kelas scanner untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output itu dilakukan menggunakan sistem outprintln untuk menampilkan informasi ke layar. Selain itu, aplikasi juga menerapkan file I/O untuk menyimpan dan membaca data tugas pada file tugas.txt, sehingga data itu dapat digunakan kembali meskipun program itu telah ditutup. Konsep terakhir yang digunakan adalah JDBC atau Java Database Connectivity. JDBC ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL sehingga data itu dapat disimpan maupun diambil menggunakan perintah SQL. Ketika pengguna menambahkan data tugas, program akan menyimpan data ke database menggunakan SQL insert. Selain itu, aplikasi juga dapat menampilkan seluruh data yang tersimpan menggunakan SQL select. Koneksi database ini dilakukan melalui kelas database connection menggunakan driver manager dan MySQL connector. Demikian penjelasan mengenai konsep-konsep Java yang digunakan dalam pengembangan aplikasi StudyTrack. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur program dan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi secara langsung. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat sekaligus menjelaskan struktur kode dan implementasi setiap materi yang digunakan dalam aplikasi StudyTrack. Aplikasi StudyTrack ini terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu main, tugas, tugas manager, validation, file manager, dan database connection. Setiap kelas ini memiliki fungsi yang berbeda sehingga program menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan konsep OOP. Pertama, saya akan menjelaskan kelas main. Kelas main ini merupakan pusat jalannya aplikasi karena berisi metode main yang akan dijalankan pertama kali saat program dieksekusi. Pada bagian awal program ini terdapat proses pengecekan koneksi. Kode ini digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi itu berhasil terhubung ke database MySQL sebelum fitur lainnya dijalankan. Selanjutnya, program membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna. Nah, scanner ini digunakan untuk menerima data yang dimasukkan pengguna melalui keyboard. Kemudian dibuat objek tugas manager yang akan digunakan untuk mengelola seluruh data tugas. Program menggunakan perulangan do while untuk menampilkan menu secara berulang sampai pengguna itu memilih keluar. Lalu di sini juga digunakan switch case untuk menentukan fitur yang akan dijalankan sesuai pilihan pengguna. Pada bagian ini terdapat implementasi Java Fundamentals berupa variabel, percabangan, perulangan, dan metode. Selanjutnya masih pada kelas main terdapat implementasi exception handling.
Block try ini digunakan untuk membaca input menu dari pengguna. Jika pengguna memasukkan karakter yang bukan angka, maka program akan memasukkan block catch dan menerima pesan kesalahan. Sedangkan finally, ini akan tetap dijalankan untuk menampilkan garis pemisah menu. Dengan adanya exception handling, program tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan input. Selanjutnya adalah kelas tugas. Kelas ini digunakan sebagai model data atau representasi dari tugas mahasiswa. Kelas ini memiliki 5 atribut, yaitu ID, nama, mata kuliah, deadline, dan status. Semua atribut ini dibuat menggunakan access modifier private. Hal ini menunjukkan penerapan encapsulation karena atribut tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Kelas ini juga memiliki konstruktor yang digunakan saat objek dibuat. Ketika pengguna menambahkan tugas baru, maka program akan membuat objek tugas menggunakan konstruktor tersebut. Selain itu, terdapat metode getter untuk mengambil nilai dari setiap atribut. Pada kelas ini diterapkan konsep kelas, objek, konstruktor, metode, dan encapsulation. Selanjutnya adalah kelas validation. Kelas ini digunakan untuk memvalidasi ID tugas menggunakan regular expression. Di dalam metode tersebut terdapat regex. Pola tersebut berarti harus diawali dengan TGS, lalu harus diikuti dengan 3 angka yang tidak boleh ada karakter lain. Contohnya seperti TGS 001 atau TGS 123, sedangkan contoh yang tidak valid itu seperti 001 saja atau ABC 123, itu tidak valid. Nah, jika format tidak sesuai, maka data itu tidak akan diproses. Bagian ini merupakan implementasi materi string dan regular expression. Kelas berikutnya adalah tugas manager. Kelas ini merupakan inti dari aplikasi karena bertugas mengelola seluruh data tugas. Pada bagian atas kelas terdapat private array list tugas, daftar tugas. Array list ini digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data tugas selama program itu berjalan. Saya memilih array list karena jumlah data tugas yang disimpan tidak tetap dan dapat bertambah sesuai kebutuhan pengguna selama program itu berjalan. Ketika pengguna menambahkan tugas baru dan data akan dimasukkan ke dalam array list menggunakan metode tambah tugas. Implementasi ini memenuhi materi generics dan collections. Lanjut, implementasi hashmap masih pada kelas yang sama. Terdapat metode tampilkan jumlah per mata kuliah. Di dalam metode ini digunakan hashmap. Hashmap ini digunakan untuk menghitung jumlah tugas berdasarkan mata kuliah. Sebagai contoh, PBOL sama dengan 3 tugas atau basis data sama dengan 2 tugas. Nah, pada proses ini nama mata kuliah menjadi key dan jumlah tugas itu menjadi value. Saya memilih hashmap karena proses pencarian dan penyimpanan pasangan key value ini menjadi lebih efisien untuk kebutuhan statistik mata kuliah. Selanjutnya, implementasi recursion. Terdapat metode cari tugas rekursif. Metode ini digunakan untuk mencari data tugas berdasarkan ID. Cara kerjanya adalah pertama, metode itu memeriksa apakah indeks sudah mencapai ukuran array list. Jika iya, maka metode mengembalikan nilai 0. Kondisi tersebut disebut base case, yaitu kondisi penghentian rekursi agar metode tidak memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus. Jika belum, program akan membandingkan ID yang dicari dengan ID pada indeks saat ini. Apabila cocok, data tersebut dikembalikan. Jika belum cocok, metode akan memanggil dirinya sendiri dengan indeks berikutnya. Contoh, return cari tugas plus 1 ini proses ini terus berulang sampai data ditemukan atau seluruh data itu selesai diperiksa. Bagian ini merupakan implementasi materi recursion. Masih pada kelas manager terdapat implementasi JDBC. Simpan ke database ini digunakan untuk menyimpan data ke database. Nah, di dalamnya terdapat query SQL, insert into tugas. Pada proses penyimpanan data, saya menggunakan prepare statement untuk mengirim data dari aplikasi Java ke database MySQL secara lebih aman dan terstruktur. Ketika pengguna menambahkan tugas dan tidak hanya masuk ke array list, tetapi juga masuk ke database MySQL. Selain itu, terdapat metode tampilkan data database yang digunakan untuk mengambil data menggunakan query select
bintang from tugas. Nah, kemudian data ini akan ditampilkan ke layar. Bagian ini menunjukkan implementasi JDBC dalam aplikasi. Selanjutnya di file manager, kelas ini digunakan untuk mengelola proses penyimpanan dan pembacaan file. Pada metode simpan ke file, ini digunakan buffer writer dan file writer. Data tugas ini ditulis ke dalam file tugas.txt. Nah, setiap tugas ini disimpan dalam satu baris. Dengan fitur ini, pengguna dapat menyimpan data tugas ke file sehingga data itu dapat digunakan kembali tanpa harus mencatat secara manual. Selain itu, terdapat metode untuk membaca kembali data dari file menggunakan file reader dan buffer reader. Bagian ini menunjukkan implementasi file I/O. Selanjutnya, penjelasan kelas database connection. Kelas ini bertugas membuat koneksi ke database MySQL. Nah, koneksi ini dilakukan menggunakan URL database, username, dan password. Jika koneksi berhasil, maka aplikasi dapat melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data dari database. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Yang pertama, saya akan memilih menu 1. Isi ID tugas, mata kuliah, deadline, dan status. Nah, setelah data dimasukkan, program akan menampilkan pesan bahwa tugas berhasil ditambahkan dan data berhasil disimpan ke database. Lanjut, saya memilih menu 2. Program akan menampilkan seluruh data tugas yang tersimpan dalam array list. Fitur ini menunjukkan penggunaan collection framework. Lanjut, saya memilih fitur yang ketiga. Nah, program akan menampilkan jumlah tugas berdasarkan mata kuliah. Fitur ini menggunakan hash map untuk melakukan perhitungan data. Lanjut, saya memilih menu 4. Kemudian memasukkan ID tugas. Program akan menjalankan metode rekursif hingga data ditemukan dan ditampilkan. Fitur ini merupakan implementasi recursion. Lanjut, saya pilih menu 5. Nah, program akan menyimpan seluruh data tugas ke file tugas.txt. Fitur ini merupakan implementasi file I/O. Lanjut, di menu 6. Program mengambil seluruh data dari database MySQL menggunakan JDBC dan menampilkannya ke layar. Lanjut, untuk menu 7. Nah, program akan membaca isi file tugas.txt dan menampilkan seluruh data yang tersimpan. Fitur ini membuktikan bahwa proses file I/O itu berjalan dengan baik. Demikian demonstrasi struktur program, penjelasan kode, serta implementasi seluruh fitur yang terdapat pada aplikasi StudyTrack. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep tambahan yaitu Java Memory, JVM, Bytecode, dan Class Loader. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa konsep tambahan dalam Java yaitu JVM, Heap Memory, Stack Memory, proses eksekusi program Java, Bytecode, dan Class Loader. JVM atau Java Virtual Machine merupakan sebuah aplikasi virtual yang bertugas menjalankan program Java. Salah satu keunggulan Java adalah prinsip write once, run anywhere, yaitu program cukup ditulis satu kali dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi yang memiliki JVM. Pada aplikasi StudyTrack yang saya buat, kode program ini ditulis menggunakan bahasa Java dan dijalankan melalui JVM. Ketika program dijalankan, JVM akan membaca file hasil kompilasi
aplikasi dan menerjemahkannya menjadi instruksi yang dapat dipahami oleh sistem operasi. Dengan adanya JVM, aplikasi Study Track dapat dijalankan pada Windows, Linux, maupun macOS tanpa perlu mengubah kode program. Lanjut, heap memory merupakan area memori yang digunakan untuk menyimpan objek yang dibuat selama program berjalan. Pada aplikasi Study Track, ketika pengguna menambahkan data tugas baru, program akan membuat sebuah objek dari kelas tugas menggunakan konstruktor. Contohnya pada kode tugas baru, new tugas ID nama MK deadline status. Ini objek tugas baru tersebut akan disimpan di heap memory karena merupakan sebuah objek yang dibuat selama program dijalankan. Semakin banyak data tugas yang ditambahkan, maka semakin banyak objek yang tersimpan di heap memory. Heap memory ini dikelola secara otomatis oleh Java melalui mekanisme garbage collector yang bertugas membersihkan objek yang sudah tidak digunakan lagi. Selain heap memory, Java juga menggunakan stack memory. Stack memory ini digunakan untuk menyimpan variabel lokal, parameter metode, dan informasi pemanggilan metode. Sebagai contoh, ketika metode berikut dipanggil, JVM akan membuat stack frame yang berisi parameter dan informasi metode tersebut. Setelah metode selesai dijalankan, stack frame akan dihapus secara otomatis dari stack memory. Nah, pada aplikasi Study Track ini, setiap pemanggilan metode seperti tambah tugas, tampilkan tugas, simpan ke file, maupun cari tugas rekursif akan menggunakan stack memory selama proses eksekusinya. Secara umum, proses eksekusi program Java ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah penulisan kode sumber dengan ekstensi .java. Pada aplikasi ini terdapat beberapa file seperti main.java, tugas.java, tugas manager.java, dan file lainnya. Tahap kedua adalah proses kompilasi menggunakan Java Compiler atau Javac. Hasil kompilasi ini tersebut akan menghasilkan file dengan ekstensi .class. Tahap ketiga adalah JVM membaca file .class tersebut, kemudian JVM menerjemahkan bytecode menjadi instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Setelah itu, program akan berjalan dengan menghasilkan output sesuai dengan perintah yang telah dibuat. Pada aplikasi Study Track, seluruh proses tersebut terjadi setiap kali program dijalankan melalui Eclipse. Selanjutnya, bytecode merupakan hasil kompilasi dari file Java. Sebagai contoh, file main Java yang saya tulis ini tidak langsung dijalankan oleh komputer. Terlebih dahulu, file tersebut dikompilasi menjadi main.class yang berisi bytecode. Bytecode ini bersifat independen terhadap sistem operasi sehingga dapat dijalankan pada berbagai platform yang memiliki JVM. Hal inilah yang membuat Java itu menjadi bahasa pemrograman yang portable. Selanjutnya adalah class loader, merupakan komponen dalam JVM yang bertugas memuat atau meload file .class ke dalam memori ketika program dijalankan. Saat aplikasi Study Track dijalankan, JVM tidak langsung mengetahui seluruh kelas yang ada pada program. Class loader akan mencari dan membuat kelas yang dibutuhkan seperti main, tugas, tugas manager, validation, file manager, dan database connection. Setelah kelas berhasil dimuat, JVM dapat membuat objek dan menjalankan metode yang terdapat pada kelas tersebut sesuai kebutuhan program. Setelah kelas berhasil dimuat ke memori, JVM dapat menjalankan metode dan instruksi yang terdapat pada kelas tersebut. Tanpa class loader, JVM tidak dapat menemukan dan menjalankan kelas yang digunakan dalam program. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa JVM ini berperan sebagai mesin yang menjalankan program Java, heap memory digunakan sebagai menyimpan objek, stack memory digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan pemanggilan metode, bytecode merupakan hasil kompilasi program Java, sedangkan class loader bertugas memuat kelas ke dalam memori agar dapat dijalankan oleh JVM. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pengembangan aplikasi Study Track yang telah dibuat. Oke, berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi Study Track ini berhasil dibuat dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
tujuan yang telah direncanakan. Aplikasi ini mampu membantu pengguna dalam mengelola data tugas mahasiswa melalui berbagai fitur seperti menambahkan tugas, menampilkan daftar tugas, menampilkan statistik berdasarkan mata kuliah, mencari tugas menggunakan metode rekursif, menyimpan dan membaca data dari file, serta menyimpan dan menampilkan data dari database MySQL. Selama proses pengembangan aplikasi, kendala utama yang saya hadapi adalah pada tahap konfigurasi JDBC dan koneksi database MySQL, khususnya saat menambahkan MySQL Connector ke dalam project Eclipse serta melakukan pengujian koneksi antara aplikasi dan database. Namun, kendala tersebut dapat diselesaikan melalui proses konfigurasi dan pengujian secara bertahap. Melalui tugas ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pemrograman berorientasi lanjut, terutama penerapan kelas, objek, constructor, encapsulation, exception handling, collection framework, regular expression, recursion, file I/O, dan JDBC dalam pengembangan aplikasi Java yang terintegrasi. Dari pengembangan aplikasi ini dapat disimpulkan bahwa seluruh materi yang dipelajari selama perkuliahan dapat diimplementasikan secara nyata dalam sebuah aplikasi yang fungsional dan bermanfaat. Selain meningkatkan kemampuan pemrograman Java, tugas ini juga memberikan pengalaman dalam merancang, mengembangkan, menguji, dan mengintegrasikan berbagai komponen aplikasi menjadi satu sistem yang utuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.